Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pengembangan SDM perpustakaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa SDM perpustakaan merupakan salah satu kunci dari berjalannya pengelolaan perpustakaan. Tanpa adanya SDM yang baik, tanpa adanya SDM yang kompeten di bidangnya, maka pengelolaan perpustakaan, tidak hanya pengelolaan perpustakaan, pengelolaan lembaga apapun itu pasti akan mengalami kendala-kendala, berbagai macam kendala. Ya. Terkait pengembangan SDM, ya, itu nanti akan kita bahas terkait rekrutmennya, penempatannya, dan bagaimana proses pengembangannya. Yang perlu diketahui adalah bahwa prinsip pengembangan perpustakaan itu pada dasarnya sebagaimana tertuang pada 5 Law of Library Science, ya. Ada 5 hukum perpustakaan yang dicetuskan oleh Syahrir Ahmad Witarangatan yang menyatakan bahwa hukum yang kelima yaitu library is a growing organism. Library is a growing organism, yaitu perpustakaan merupakan organisme yang selalu berkembang. Oleh karena itu, melihat hukum kelima ini, maka pengelola perpustakaan, ya, maka selayaknya atau seharusnya perpustakaan selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, selalu mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dalam rangka mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, perkembangan teknologinya, perkembangan sosial budayanya, perkembangan pendidikannya, perkembangan pengetahuannya, dan lain sebagainya itu harus diikuti oleh pengelola perpustakaan. Sehingga nantinya pengelola perpustakaan mampu menjadi penyedia informasi bagi masyarakat yang mereka layani. Nah, sebelum kita berbicara rekrutmennya, perlu diketahui bahwa ada beberapa tanggung jawab SDM perpustakaan yang harus diwujudkan dalam pengelolaan perpustakaan. Yang pertama adalah menjamin terwujudnya belajar sepanjang hayat. Nah, sebagaimana diketahui bahwa perpustakaan merupakan tempat belajar bagi siapa saja, ya, tanpa melihat usia, profesi, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau itu adalah perpustakaan umum. Ya. Pengelola perpustakaan umum tentunya harus mampu merangkul seluruh masyarakat. Misalnya kalau itu perpustakaan daerah, maka masyarakat di perpustakaan daerahnya, ya, di kabupatennya, ya, misalnya, sehingga mereka mampu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, ya, baik mereka yang masih anak-anak sampai dengan mereka yang sudah lanjut usia. Tanggung jawab pertama yaitu menjamin terwujudnya perpustakaan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua yaitu menjamin berjalannya fungsi perpustakaan. Sebagaimana diketahui bahwa perpustakaan itu kan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi penyimpanan, fungsi pendidikan, penelitian informasi, dan juga rekreasi kultural. Nah, kelima fungsi tersebut, ya, semua fungsi tersebut harus mampu diwujudkan oleh pengelola perpustakaan dalam pengelolaannya, oleh SDM perpustakaan dalam mengelola perpustakaan. Ya. Oleh karena itu pengelola perpustakaan benar-benar harus mereka yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan atau manajemen perpustakaan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab yang ketiga yaitu SDM perpustakaan ini memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam mencerdaskan masyarakat. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah melalui pelayanan perpustakaan yang diberikan, diharapkan pengelola perpustakaan ini ikut serta dalam program pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang literer, yang melek terhadap informasi,
yang memiliki minat baca tinggi dan tidak mudah termakan oleh informasi hoax. Ya, ini tanggung jawab pengelola SDM perpustakaan. Mereka harus mampu mewujudkan masyarakat yang cerdas. Karena apa? Karena salah satu tolak ukur ya. Jadi ada kalimat yang menyatakan bahwa saya lupa pencetusnya. Ada kalimat yang menyatakan bahwa jika ingin melihat kemajuan masyarakat, jika ingin melihat kemajuan suatu bangsa, maka lihatlah perpustakaannya. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa perpustakaan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kemajuan, bagaimana kecerdasan suatu masyarakat. Oleh karena itu SDM perpustakaan harus mampu mewujudkan itu. Ya, harus mampu mewujudkan ketiga tanggung jawab ini, terutama mencerdaskan masyarakat. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut, maka SDM perpustakaan memiliki beberapa tugas ya, memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu SDM perpustakaan bertugas untuk memberikan layanan yang terbaik, layanan yang optimal, ya, layanan yang berkualitas. Ya. Jadi tidak setengah-setengah dalam melayani pemustaka. Benar-benar benar-benar berusaha untuk memberikan layanan yang nilainya itu tertinggi, ya. Tidak asal-asalan. Yang kedua, tugas SDM perpustakaan adalah menciptakan suasana aman dan nyaman bagi pemustaka. Tentu melalui penyediaan fasilitas, melalui sikap yang ramah, melalui komunikasi yang baik ya. Sehingga ketika pemustaka itu datang ke perpustakaan untuk membaca, mereka merasa aman dalam artian mereka tidak merasa, misalnya barangnya itu ada yang dititipkan atau mungkin naik sepeda motor diletakkan di parkiran. Dengan adanya SDM perpustakaan yang baik, mulai dari pengelolanya sampai dengan misalnya petugas keamanannya, ya, maka pemustaka tidak khawatir dengan barang-barang yang mereka tinggalkan. Mereka yakin bahwa keamanan barang-barang yang mereka tinggalkan itu terjamin, kira-kira seperti itu. Dan juga menciptakan suasana nyaman. Bagaimana kemudian SDM perpustakaan ini dituntut untuk mampu membuat pemustaka itu betah untuk berlama-lama di dalam perpustakaan untuk membaca dengan penataan ruangan yang baik dan lain sebagainya. Ya, jadi menciptakan suasana aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu SDM perpustakaan juga harus mampu bertugas untuk sebagai teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam hal pencarian informasinya mereka harus memberikan contoh bahwa cara pencarian informasinya mereka memang jago. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan informasinya mereka juga sudah paham bagaimana caranya dan lain sebagainya. Jadi harus mampu menjadi teladan karena SDM perpustakaan ini kan selaku pengelola informasi. Karenanya jika berkaitan dengan hal yang berbau informasi, maka SDM perpustakaan seharusnya menjadi jagonya. Ya. Misalnya tadi, SDM perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat agar tidak mudah termakan hoax misalnya. Kalau mereka memiliki tanggung jawab seperti itu, maka SDM perpustakaan sendiri harus terlebih dahulu cerdas, harus terlebih dahulu tidak mudah termakan informasi hoax. Jangan sampai kemudian memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat, tapi SDM-nya sendiri justru mudah menyebarkan atau mudah termakan, bahkan mungkin mudah menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas. Nah, ini kan justru susah kalau sudah seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkan tanggung jawab dan juga untuk mewujudkan tugas dengan baik, untuk menjalankan tugas dengan baik, maka perlu yang namanya rekrutmen. Jadi di awal pada proses rekrutmennya itu harus benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Ya, seperti itu. Saat ini citra di masyarakat itu adalah mengelola perpustakaan itu adalah hal yang sepele. Dikira mengelola perpustakaan itu hanya yang penting bukunya tertata di rak selesai.
Semua orang dikira bisa semua orang dikira bisa mengelola perpustakaan tanpa harus misalnya belajar bagaimana cara mengelolanya. Nah, anggapan ini yang harus dirubah. Mengelola perpustakaan itu ada ilmunya. Mengelola perpustakaan itu ada cara-caranya tersendiri. Tidak hanya asal-asalan mengelola perpustakaan. Tidak hanya selesai sampai di menata buku saja. Ada prosesnya di situ. Mulai dari bagaimana mengadakan, bagaimana membuat rencana program dan lain sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, pada proses rekrutmen tidak bisa sembarangan mengambil orang. Ya. Tidak bisa sembarangan mengambil orang. Lalu, bagaimana cara perekrutannya? Bagaimana metode-metode perekrutan yang benar untuk menjaring SDM perpustakaan yang baik? Ada beberapa cara metode perekrutan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu melalui penjaringan. Penjaringan ini seperti biasa melalui tes, buat pengumuman, kemudian persyaratannya seperti apa, ya, administratifnya seperti apa, ada wawancaranya dan lain sebagainya. Itu melalui penjaringan. Yang kedua bisa melalui pengangkatan. Gini misalnya. Ada misalnya, sebelumnya mungkin di suatu sekolah atau di suatu lembaga mungkin belum ada pengelola perpustakaannya, belum ada SDM perpustakaannya. Karena mereka belum pernah melakukan perekrutan misalnya. Kemudian pimpinan menganggap bahwa daripada perekrutan, lebih baik orang yang ada ini dioptimalkan misalnya, mungkin karena tergendala masalah pendanaan dan lain sebagainya. Maka pimpinan memutuskan untuk mengangkat mereka yang sudah ada. Misalnya mengangkat guru misalnya. Boleh-boleh saja itu dilakukannya. Boleh-boleh saja misalnya mengangkat guru untuk diletakkan di perpustakaan. Itu sah-sah saja. Asalkan 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 guru tersebut kemudian memiliki pengetahuan dalam bidang pengelolaan perpustakaan. Caranya bagaimana? Caranya adalah sebelum mereka diangkat, sebelum mereka ditugaskan di perpustakaan, ya, tentu mereka harus terlebih dahulu diberi, misalnya diikutkan pelatihan tentang pengelolaan, dilihat dulu kompetensinya. Tidak bisa kemudian serta-merta mengangkat pegawai yang sudah ada, yang penting ada SDM-nya, diambil aja dari yang sudah ada dulu. Tidak bisa serta-merta seperti itu. Tapi harus dilihat apakah mereka memang memiliki kemampuan untuk mengelola perpustakaan. Misalnya mereka sudah pernah mengikuti diklat misalnya, sudah pernah mengikuti pelatihan misalnya. Boleh kalau seperti itu. Meskipun tentu akan lebih bagus ada penjaringan dari awal. Penjaringan yang memang mereka benar-benar memiliki kompetensi di bidang perpustakaan. Tapi kalau misalnya ini bisa jadikan pilihan. Asalkan punya kompetensi. Nah, kemudian bisa juga melalui pengangkatan bagi mereka yang pernah magang. Ya. Misalnya bisa jadi pengangkatan yang pernah magang ini bisa jadi orang dalam, bisa jadi orang luar. Misalnya kalau orang dalam ada si A yang pernah mengikuti atau pernah ditugaskan untuk magang di perpustakaan lain misalnya. Setelah pulang mereka diminta si A tersebut yang pernah magang diminta untuk mengelola perpustakaan sesuai pengalaman yang diperoleh selama magang. Nah, itu bisa. Atau bisa jadi magang ini adalah ada mahasiswa yang memang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan, mereka memiliki keahlian di bidang perpustakaan. Kemudian mahasiswa tersebut magang di suatu sekolah atau di suatu lembaga misalnya. Nah, setelah selesai magang karena dilihat mungkin kinerjanya baik selama magang, tugas-tugas semuanya diselesaikan dengan baik, bahkan mungkin memberikan kontribusi terhadap lembaga tersebut, maka mahasiswa yang sudah selesai magang ini yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan direkrut tanpa melalui penjaringan karena sudah cocok mungkin ya, direkrut untuk ditugaskan sebagai SDM perpustakaan. Seperti itu. Pengangkatan yang pernah magang. Dan yang terakhir, bisa melalui mutasi. Ya, bisa melalui mutasi. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada mungkin biasanya misalnya di sekolah negeri atau di sekolah yang memiliki di suatu yayasan yang memiliki banyak sekolah misalnya, ya. Ada mutasi kerja. Tentu mutasi kerja ini diharapkan mereka yang memang dari perpustakaan. Misalnya dari perpustakaan daerah kemudian dimutasi
untuk mengelola perpustakaan sekolah misalnya, itu sah-sah saja. Ya, itu boleh-boleh saja seperti itu. Jadi itu metode perekrutannya, ada penjaringan, ada pengangkatan orang dalam, ada pengangkatan yang pernah magang dan juga bisa melalui mutasi kerja. Ya. Kemudian kriterianya apa? Ya, kriteria bagi mereka yang dalam perekrutan ya, terutama perekrutan melalui penjaringan ya. Kriteria yang diambil apa? Tentu kriterianya adalah mereka yang berkompeten. Ya, mereka yang memang berkompeten dalam bidang perpustakaan. Apakah cukup mereka yang berkompeten saja? Apakah cukup mereka yang memiliki keahlian saja? Tidak. Apakah cukup mereka yang pernah belajar perpustakaan saja? Tidak, tidak hanya itu. Tetapi juga ditambahkan dengan mereka harus pengelola perpustakaan atau SDM perpustakaan yang akan direkrut harus memiliki kemampuan manajerial, kemampuan manajemen. Ya. Kemudian yang kedua harus memiliki kemandirian. Kemandirian dalam artian mereka mampu secara mandiri mengelola perpustakaan tanpa harus kemudian setiap hari dibimbing terus. Kemudian inovatif. Ya, inovatif ini biasanya berkaitan dengan kemandirian. Tanpa disuruh mereka SDM yang akan direkrut ini memiliki bibit-bibit, misalnya tanpa disuruh mereka punya inovasi-inovasi yang bisa diterapkan di perpustakaan. Ya. Inovasi-inovasi baru yang bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan. Kemudian dinamis, ya. Jadi SDM perpustakaan itu haruslah mereka yang dinamis. Yang direkrut itu harus mereka yang dinamis, selalu mau mengikuti perkembangan yang ada. Ya. Mau mengikuti perkembangan yang ada. Misalnya sekarang ini era-eranya karena adanya pandemi, karena new normal, maka era-eranya penggunaan media streaming online seperti beberapa misalnya media-media pertemuan online misalnya. Nah, pengelola perpustakaan yang akan direkrut juga harus memiliki pengetahuan di bidang itu. Tidak hanya di bidang perpustakaan saja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk bekerja sama. Pengelola perpustakaan tidak akan mampu mewujudkan pelayanan yang optimal jika mereka berdiri sendiri. Memang betul pengelola perpustakaan harus mandiri, tapi bukan berarti kemudian mereka bekerja sendiri. Bukan berarti kemudian mereka tidak mau bekerja sama. Ya. Pengelola perpustakaan yang akan direkrut harus memiliki kemampuan bekerja sama yang baik. Minimal kerjasama dengan para guru kalau itu perpustakaan sekolah. Minimal kerjasama dengan sesama rekan kerja kalau itu di suatu lembaga misalnya. Jadi kemampuan-kemampuan ini harus dimiliki. Kompeten juga di bidang perpustakaan, tapi juga kompeten di bidang-bidang manajerial, mandiri, inovatif, dinamis, dan juga mampu bekerja sama. Ya, itu kriteria untuk perekrutan SDM perpustakaan. Setelah direkrut, tentu perlu ada yang namanya penempatan. Tentu perlu ditempatkan. Ditempatkan seperti apa? Nah, tentunya harus the right man on the right place. Ya, harus sesuai dengan kompetensinya. Jangan misalnya yang bersangkutan ini tidak memiliki kompetensi bidang perpustakaan kemudian direkrut dan diletakkan di perpustakaan. Ya, susah kalau seperti itu. Ya. Harus orang yang tepat pada tempat yang tepat. Ya. Pada pekerjaan yang tepat. Sesuaikan dengan kompetensinya. Ya. Ketika perekrutan tentu terlihat ini si A ini memiliki kompetensi apa, kira-kira seperti itu. Ya. Apa saja yang perlu dilihat untuk melihat direct man on direct place ini? Yang pertama adalah sesuaikan dengan pendidikannya. Sesuaikan juga dengan pengalamannya. Ya, jadi perlu dilihat pendidikannya. Mereka secara pendidikan pernah mengikuti pernah belajar tentang perpustakaan atau tidak. Kemudian juga dilihat dari pengalamannya. Mungkin si A ini pernah belajar tentang perpustakaan, tapi dia lebih berpengalaman untuk perpustakaan perguruan tinggi misalnya. Maka lebih baik dia perekrutannya adalah mengikuti untuk yang perguruan tinggi. Kemudian keahliannya, dia ahli di bidang apa? Ada yang ahli di bidang klasifikasi, maka dia ditempatkan di bagian klasifikasi. Ada yang ahli di bidang pelayanan, maka ditempatkan di bidang pelayanan. Kemudian kemampuan tambahannya. Selain bidang-bidang itu mereka memiliki kemampuan tambahan apa? Misalnya dia bisa mengelola perpustakaan, tapi dia memiliki kemampuan tambahan untuk
masalah teknologi, maka itu bisa ditugaskan di situ juga, tidak masalah, ya. The right man on the right place, seperti itu, ya. Kemudian selain itu juga SDM baru itu juga harus dikenalkan, jangan sampai kemudian yang penting direkrut kemudian dilepas tanpa dikenalkan dengan yang lain. Kepada siapa saja dikenalkan? Yang tentu saja yang pertama adalah kepada pejabat dan pegawai yang ada di situ, kepada pimpinan. Jangan sampai kemudian kalau SDM di perpustakaan sekolah misalnya, dia baru masuk, tidak dikenalkan yang mana kepala sekolahnya ya. Nanti kemudian ketemu di jalan, tidak tahu bahwa itu kepala sekolah. Tidak saling tegur sapa. Tentu itu tidak baik kalau seperti itu. Juga dengan pegawai. Pegawai dalam hal ini tidak hanya pegawai yang ada di perpustakaan yang sudah ada, tetapi juga pegawai lain yang di lembaga tersebut. Misalnya kalau di sekolah juga harus dikenalkan dengan guru, dikenalkan dengan TU dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dikenalkan juga dengan tidak hanya dikenalkan dengan SDM yang lain, tapi juga dikenalkan dengan fasilitas dan peralatan serta ruang yang ada. Harus ditunjukkan. Oh, ini perpustakaannya, ini ruang perpustakaannya, ini tempat parkirnya, ini ruang kerjanya dan lain sebagainya. Peralatannya ini, komputer ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, seperti itu. Itu harus dikenalkan. Kemudian juga harus dikenalkan alat-alat kerjanya apa saja, yang sudah ada apa saja, sehingga harapannya adalah SDM yang baru tersebut mampu berinovasi atas apa yang sudah ada, ya, terhadap apa yang sudah ada. Misalnya peralatan kerjanya awalnya hanya satu komputer misalnya. Oh, ternyata kurang. Kemudian SDM ini diharapkan punya inovasi. Bagaimana caranya untuk menambah komputer? Seperti itu. Apakah dengan kerjasama dengan pihak lain atau dengan fundraising dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan sistem dan jenis kegiatan yang dilakukan di perpustakaan. Maksudnya apa? Bagaimana sistem kerja? Ya, itu harus dipelajari karena masing-masing lembaga, masing-masing perpustakaan memiliki sistem kerja yang berbeda. Misalnya perpustakaan A dia menggunakan sistem layanan tertutup, sedangkan perpustakaan B menggunakan sistem layanan terbuka. Tidak bisa kemudian SDM baru serta-merta diletakkan di sistem pelayanan terbuka yang kemudian mereka yang bersangkutan sudah tiba-tiba karena tidak tahu mereka merubah menjadi sistem pelayanan tertutup. Kan bahaya kalau seperti itu. Pemustaka yang akan dibuat bingung. Kemudian jenis-jenis kegiatan yang ada di lembaga tersebut itu apa saja? Sehingga nantinya SDM baru tersebut bisa mengintegrasikan kegiatan-kegiatan perpustakaan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga tempat mereka bekerja. Seperti itu. Jadi harus dikenalkan dengan pejabat, dengan fasilitas, dengan alat kerja, dan juga dengan sistem dan jenis kegiatan yang ada di lembaga tersebut. Ya. Baru setelah dikenalkan, setelah direkrut dikenalkan, baru kemudian kita berbicara masalah pengembangan, ya, pengembangan SDM-nya. Setelah SDM tersebut bekerja mengelola perpustakaan, ya, perlu juga adanya pengembangan diri, perlu juga adanya pengembangan SDM. Ya. Kenapa? Ya, karena yang pertama, alasan pertama adalah untuk menyesuaikan kompetensi. Ya. Bisa jadi mungkin yang direkrut ini dia baru paham tentang katalogisasi saja. Dia kuat katalogisasi, padahal kompetensi pengelola perpustakaan tidak hanya katalogi saja. Termasuk misalnya pelayanan perpustakaan itu juga harus kuat pelayanan publiknya. Maka perlu dikembangkan tentang pelayanan publiknya. Jadi harus disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab SDM perpustakaan. Kemudian yang kedua, karena alasan perlunya perubahan. Ya. Jadi SDM perpustakaan harus mampu mengikuti kemajuan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Ketika misalnya ya masyarakat yang dilayani itu suka internet misalnya, suka menggunakan internet misalnya, maka SDM perpustakaan yang awalnya tidak paham komputer ya harus belajar bagaimana internet, bagaimana medsos dan lain sebagainya. Untuk mengimbangi pengetahuan pemustaka. Kemudian juga bisa jadi karena ada promosi jabatan yang awalnya yang awalnya hanya bekerja sebagai tenaga perpustakaan biasa, mungkin kemudian dipromosikan jadi kepala perpustakaan. Nah, tentu itu perlu ada pengetahuan tambahan. Pengetahuan bagaimana menjadi pemimpin, pengetahuan bagaimana mengatur karyawan dan lain sebagainya.
ya. Jadi promosi jabatan juga menjadi salah satu alasan kenapa SDM perpustakaan itu perlu dikembangkan. Dan yang terakhir adalah untuk efektivitas dan efisiensi, ya. Jadi misalnya ada kebutuhan layanan baru misalnya, yang awalnya pengelola perpustakaan ini belum bisa memanfaatkan, ya. Pimpinan mungkin memiliki pemikiran daripada merekrut orang baru, lebih baik yang sudah ada ini ditingkatkan lagi, SDM perpustakaan yang sudah ada ini dikembangkan lagi, diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Sehingga mampu memanfaatkan peralatan-peralatan yang ada, yang baru-baru tersebut. Jadi untuk efektivitas dan efisiensi kerja, ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja hal yang perlu dikembangkan, ya? Tentu saja yang perlu dikembangkan itu tidak hanya hard skill-nya saja, tetapi juga soft skill-nya. Apa itu hard skill, apa itu soft skill? Hard skill adalah kemampuan yang diperoleh, ya. Hard skill adalah kemampuan yang diperoleh selama proses pendidikan, terutama pendidikan formal. Ya, misalnya kalau belajar tentang perpustakaan, tentu hard skill-nya adalah tentang perpustakaan, bagaimana pengelolaan perpustakaan. Lalu kemudian kalau soft skill bagaimana? Kalau soft skill itu adalah kemampuan yang diperoleh di luar proses pendidikan. Misalnya berdasarkan pengalaman, berdasarkan cara mereka bermasyarakat, itu soft skill. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan-kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, ya, kemampuan menulis, itu merupakan soft skill. Jadi kedua-duanya harus dikembangkan, tidak hanya skill-nya saja atau tidak hanya soft skill-nya saja, tapi keduanya, karena dua kompetensi ini baik itu hard skill maupun soft skill ini akan saling mendukung, ya, akan saling mendukung. Mereka yang punya kemampuan hard skill saja tapi soft skill-nya rendah, biasanya mereka proses bermasyarakatnya, proses kerjasama dengan pegawai yang lain akan kurang gitu. Demikian juga kalau misalnya mereka yang soft skill-nya tinggi tapi hard skill-nya rendah, maka yang banyak misalnya yang terjadi adalah akan suka nongkrong saja, bekerja tidak, kira-kira seperti itu, ya. Oleh karena itu dua-duanya harus dikembangkan, ya, dua-duanya harus dikembangkan baik itu hard skill maupun soft skill-nya. Nah, kemudian, ya, dalam proses pengembangan, ya, ada beberapa hal yang mempengaruhi pengembangan SDM perpustakaan. Apa saja? Yang pertama adalah organizational expectation, ya. Dalam hal ini karena pengembangan perpustakaan itu berkaitan dengan proses kelembagaan, maka masalah izin dari lembaga untuk pengembangan diri, untuk pengembangan karir itu juga akan berpengaruh. Ada beberapa lembaga yang mereka mendukung pengelola perpustakaannya untuk mengembangkan diri. Jadi misalnya butuh apa langsung disediakan. Butuh mau izin untuk ikut seminar disediakan, mau izin untuk belajar diperbolehkan. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang beberapa lembaga yang sudah nggak usah mengembangkan diri, tidak usah melakukan pengembangan diri, tidak usah melakukan pengembangan karir, yang seperti aja nggak apa-apa wis. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi masalah organizational expectation ini juga berpengaruh terhadap pengembangan SDM yang ada di perpustakaan. Yang kedua adalah educational aspect, ya, educational aspect. Nah, berkaitan dengan izin untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi baik itu formal maupun non formal, ya. Jadi kalau yang pertama tadi lebih kepada apakah lembaga ini memandang perlu untuk SDM-nya untuk berkembang atau tidak, ya. Kemudian kalau yang kedua ini berkaitan dengan izin langsung untuk melanjutkan studi atau pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan self analysis. Kalau tadi dua hal ini berkaitan dengan pimpinan, ya. Dua hal ini berkaitan dengan pimpinan, baik itu yang organizational expectation maupun yang educational aspect. Yang kedua ini berkaitan dengan SDM-nya sendiri, ya. Apakah kemudian pengelola SDM perpustakaan ini mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri. Misalnya mereka sadar, misalnya ada beberapa pengelola perpustakaan yang sadar. Oh iya, saya kurang di bagian ini. Saya kurang bisa di bagian ini sehingga saya harus belajar. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang seperti kata dalam tempurung. Mereka menganggap, oh sudah cukup, ini sudah baik. Ada yang menganggap seperti itu. Sehingga mereka tidak sadar bahwa ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Nah, itu bahaya. Jadi self analysis SDM perpustakaan juga berpengaruh.
ya. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan areas of expertise. Jadi berkaitan dengan keahlian khusus yang ingin dimiliki, ya. Misalnya, kalau alumni ini di luar SDM perpustakaan. Kalau alumni IAIN misalnya, alumni IAIN ya, setelah lulus ya, itu bisa dipastikan satu punya keahlian khusus dalam berpidato, berpidato agama terutama. Yang kedua punya keahlian khusus dalam berkhutbah misalnya. Yang ketiga punya keahlian khusus, keahlian tambahan dalam misalnya memimpin doa misalnya. Itu sudah bisa dipastikan seperti itu. Orang di luar YN pasti menganggapnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan SDM perpustakaan. Apakah mereka merasa perlu ya? Apakah perlu adanya keahlian-keahlian khusus misalnya keahlian tambahan bidang teknologi, keahlian khusus bidang misalnya mempengaruhi pemustaka agar mau datang ke perpustakaan, keahlian khusus dalam menulis misalnya. Ya. Itu juga berpengaruh dalam pengembangan SDM. Ya, itu ada. Jadi keempat hal ini adalah hal-hal yang mempengaruhi pengembangan SDM perpustakaan. Bisa jadi pengelola perpustakaan memiliki self analysis yang baik, memiliki keinginan untuk, meningkatkan areas of expertise ya, tapi dua aspek ini yang kurang mendukung, maka pengembangan SDM akan terhambat. Atau bisa jadi juga ya, bisa jadi juga dua hal ini dari pimpinan, dari ekspektasi lembaga, dari izin pimpinan itu sudah mengizinkan ya, sudah didorong terus, tapi dari self analisisnya sendiri tidak ada. Maka ya akan percuma, tidak akan terjadi pengembangan SDM kalau seperti itu, ya. Itu hal-hal yang mempengaruhi pengembangan SDM. Nah, lalu tanggung jawab siapa pengembangannya ini? Berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 33 Ayat 1, disebutkan di sana ya, dinyatakan bahwa secara eksplisit dinyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Jadi pengembangan SDM ini menjadi tanggung jawab penyelenggara. Siapa yang menyelenggarakan perpustakaannya? Ada yang pemerintah, kalau itu perpustakaan daerah, itu pemerintah yang menyelenggarakan. Ada sekolah, kalau itu adalah perpustakaan sekolah. Ada perguruan tinggi, kalau itu perpustakaan perguruan tinggi. Ada yayasan, misalnya kalau itu perpustakaan khusus atau perpustakaan yayasan ya, dan lain sebagainya. Jadi menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan itu. Oleh karena itu tadi, masalah izin-izin itu sangat berpengaruh dalam pengembangan SDM ya. Karena masalah pengembangan SDM ini menjadi tanggung jawab penyelenggara. Ya, tentu pimpinan ini menjadi poin penting dalam pengembangan SDM perpustakaan. Nah, bagaimana metodenya? Bagaimana cara mengembangkan SDM perpustakaan? Yang pertama adalah bisa melalui pendidikan formal. Ya. Bisa melalui pendidikan formal yaitu misalnya yang belum S1 lanjut ke S1. Yang kemudian setelah S1 dikembangkan lagi lanjut ke jenjang S2, jenjang magister bidang perpustakaan. Kemudian lanjut lagi ke S3 bidang perpustakaan. Di Indonesia sekarang sudah banyak. S2, S1, S2 maupun S3 perpustakaan sudah banyak, sudah ada belasan. Di wilayah Jawa, di wilayah Kalimantan, di wilayah Sumatera, di wilayah Irian Jaya pun ada, di wilayah Papua pun ada ya. Di wilayah Papua juga sudah ada pendidikan formal bidang-bidang perpustakaan. Atau bisa juga melalui pendidikan non formal. Ya, dalam bentuk misalnya diklat bidang perpustakaan, itu kan pendidikan non formal. Bukan melalui misalnya bukan melalui jalur sekolah, bukan melalui jalur perguruan tinggi. Tapi misalnya ada diklat perpustakaan yang dilakukan oleh suatu lembaga, bisa ikut itu. Enggak apa-apa. Dalam rangka pengembangan SDM perpustakaan ya. Kemudian yang kedua, ya, bisa melalui pelatihan. Bisa misalnya ada pelatihan-pelatihan perpustakaan bidang katalogisasi, ada pelatihan otomasi perpustakaan, ada pelatihan digitalisasi, itu bisa diikuti untuk menambah pengetahuan ya, untuk menambah pengetahuan dan juga menambah kompetensi SDM perpustakaan. Kemudian yang terakhir bisa melalui magang ya. Magang di perpustakaan lain yang lebih baik. Misalnya ada perpustakaan sekolah ya, di suatu kota misalnya. Kemudian di dalam kota tersebut atau mungkin di kota lain, ternyata ada perpustakaan sekolah yang berhasil menjadi misalnya menjadi perpustakaan terbaik tingkat nasional misalnya. Nah, tentu itu bisa dijadikan tempat magang untuk mengambil informasi kira-kira pengembangan apa saja yang bisa dilakukan.
Kegiatan apa saja yang bisa diterapkan di perpustakaan sekolah tempat kita bekerja misalnya. Nah, dengan cara magang kita bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, ya. Pengetahuan-pengetahuan baru tentang pengelolaan perpustakaan. Nah, selain itu ya, selain selain 3 metode ini ya, juga perlu ditekankan bahwa SDM perpustakaan itu harus memiliki keinginan untuk belajar sepanjang hayat juga. Jadi tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya pembelajaran sepanjang hayat di perpustakaan, tetapi juga dalam diri pengelola perpustakaan sendiri, dalam diri SDM perpustakaan sendiri harus memiliki jiwa belajar sepanjang hayat, ya. Mereka, pengelola perpustakaan ini, SDM perpustakaan ini harus punya keinginan untuk terus belajar dan belajar, untuk terus mengembangkan, untuk terus berkembang dan berkembang dalam hal kompetensinya, ya. Apalagi kalau umat Islam. Dalam Islam kan dikenal dalil bahwa, belajar itu mulai dari lahir sampai meninggal, sampai kita ada di tiang lahat, ya. Ada di liang lahat, bukan tiang lahat, ada di liang lahat, ya. Artinya apa? Belajar bagi siapapun termasuk SDM perpustakaan itu hukumnya adalah wajib, ya. Hukumnya adalah harus, tidak boleh merasa berpuas diri, ya. Kalau merasa kurang atas ilmu itu nggak masalah, itu tidak apa-apa, itu justru baik, ya. Jadi terus ingin mengejar perkembangan ilmu, ingin mendapatkan ilmu yang memang belum diketahui, itu justru baik. Jadi harus punya keinginan untuk belajar sepanjang hayat. Dengan cara apa? Bisa dengan cara membaca, bisa dengan cara ikut organisasi perpustakaan, bisa dengan cara mengikuti seminar dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu proses pembelajaran sepanjang hayat. Tidak harus kemudian ngotot kalau tidak kuliah S2 tidak mau. Saya tidak mau mengembangkan diri, tidak boleh ngotot seperti itu juga, ya. Belajar tidak hanya di dunia formal, di dunia non formal juga bisa belajar kita. Itu terkait pengembangan SDM, ya, terkait pengembangan SDM, mulai dari bagaimana perekrutannya sampai dengan bagaimana pengembangannya, sampai dengan bagaimana pengembangan SDM yang sudah ada. Itu untuk pembahasan terkait pengembangan SDM perpustakaan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.